Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Jumat 25 Jumadil Ula 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Ushulul Iman fi Ushul Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah, prinsip-prinsip aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, akhawatil muslimah, saudari-saudari muslimah, Majlis Ta'lim Kamil yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membahas prinsip akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang dibawakan oleh penulis, yaitu Fadilat Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan pada pertemuan kali ini kita membahas tentang prinsip yang keempat, al-aslur rabi'u wujubu ta'ati ulati umuril muslimin ma lam ya'muru
bima'siyah, yang artinya kewajiban mengikuti dan taat kepada pemimpin kaum muslimin selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis, dan sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa termasuk daripada akidah seorang muslim adalah rakyat wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin selama pemimpin kaum muslimin tersebut tidak memerintahkan kepada maksiat, memerintahkan hanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila pemimpin kaum muslimin merintahkan kaum muslimin untuk melakukan kesyirikan, maka tidak boleh dilakukan dan tidak boleh taat. Kenapa? Karena memerintahkan kepada maksiat. Begitu juga pemimpin kaum muslimin apabila memerintahkan kepada melalaikan kewajiban, seperti memerintahkan untuk tidak sholat 5 waktu, memerintahkan untuk tidak sholat Jumat dan tidak sholat berjamaah, maka ini semua tidak boleh taat kepada pemimpin tersebut. Tidak boleh taat kepada pemimpin tersebut. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis Fadilat Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau berkata, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah wujubu ta'ati wulati umuril muslimin ma lam ya'muru bima'siyah, fa idza umiru bima'siyah fala tajuzu ta'atuhum fiha wa tabqa ta'atuhum bil ma'ruf fi ghairiha. Nah, prinsip yang keempat, dan di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Apabila mereka memerintahkan berbuat maksiat di kala itu, kita dilarang untuk mentaatinya, namun tetap wajib taat dalam kebenaran lainnya, sebagaimana firman Allah. Baik, ini ada poin yang penting harus diperhatikan, yaitu taat kepada pemimpin kaum muslimin. Siapa itu pemimpin kaum muslimin? Pemimpin kaum muslimin adalah yang mempunyai kekuasaan terhadap kaum muslimin, dan baik dia mendapatkan kekuasaan tersebut secara sah sesuai dengan syariat, atau mendapatkan kekuasaan tersebut dengan paksaan, seperti dengan pemberontakan. Apabila sudah tetap keamanan dan stabilitas negara, meskipun dia mendapatkan kekuasaan tersebut dengan memberontak, maka dia tetap wajib mendapatkan ketaatan dari rakyat-rakyatnya. Jadi kalau seandainya ada pemimpin yang memberontak untuk mendapatkan kekuasaan, kemudian setelah memberontak dia menang, lalu setelah itu dia menstabilkan keamanan nasional di sebuah negara tersebut, maka pada saat itu dia wajib untuk ditaati, meskipun dia dapat dengan cara yang tidak disyariatkan. Dan salah satu makna pemimpin juga yang disebutkan oleh para ulama adalah para ulama
rahimahumullahu taala, mereka juga wajib untuk ditaati dalam kebaikan. Kalau seandainya mereka tidak ditaati, maka ini bermaksiat kepada pemimpin tersebut. Kalau seandainya mereka tidak ditaati, berarti bermaksiat kepada pemimpin tersebut. Akhawatil muslimah, saudari-saudariku muslimah, Majelis Ta'lim Kamil, hafizakunallah wa afakun. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan memberikan afiat kepada saudari, ibu-ibu sekalian. Kemudian poin yang patut diperhatikan juga adalah tidak boleh taat kepada pemimpin kaum muslimin di dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apabila ada pemimpin kaum muslimin memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka rakyatnya tidak boleh taat. Dan maksiat ada dua macam. Yang pertama, fi'lu mahdzur. Kemudian yang kedua, tarku ma'mur, mengerjakan yang terlarang dan meninggalkan yang diperintah. Ini bermaksiat. Pemimpin memerintahkan hal tersebut, maka tidak wajib taat. Ya, tidak wajib taat. Kecuali kalau seandainya ketidaktaatan dia menyebabkan hilangnya nyawa, hilangnya harta, hilangnya kehormatan, maka pada saat itu dia berhak untuk mempertahankan nyawa, harta, dan kehormatannya. Maka dia mengerjakan yang terlarang demi menjaga nyawa, harta, dan kehormatannya. Dan ini termasuk di dalam perkara ikrah, yaitu paksaan. Nah, ini poin selanjutnya, bahwa tidak boleh taat kepada pemimpin dalam perihal bermaksiat. Dan maksiat yang dimaksud adalah memerintahkan yang mungkar dan melarang yang ma'ruf. Kemudian kecuali dalam perihal dia dipaksa, yang dikhawatirkan akan kehilangan nyawa, harta, kehormatan, maka pada saat itu dia terpaksa mengerjakan maksiat tersebut. Ini tidak mengapa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Kemudian poin selanjutnya, ketidaktaatan rakyat kepada pemimpin yang memerintahkan untuk bermaksiat tidak membuat rakyat itu tidak taat dalam seluruh perintahnya, dalam seluruh perkara kepada pemimpinnya. Saya beri contoh, misalkan ada pemimpin yang memerintahkan kaum muslimin untuk minum khamr, maka ini tidak boleh taat. Tetapi ketaatan kepada pemimpin masih diwajibkan kepada kaum muslimin di dalam perkara-perkara lainnya. Di dalam perkara-perkara lainnya. Yang tidak boleh taat hanyalah dalam perihal maksiat yang diperintahkan tadi. Adapun kebaikan-kebaikan lainnya yang diperintahkan oleh pemimpin tetap wajib untuk ditaati. Nah, ini poin-poin yang sudah saya tegaskan, harap diperhatikan baik-baik. Amalan biqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Artinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para pemimpin di antara kalian. Quran surah An-Nisa ayat 59. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat pokok di dalam kewajiban taat rakyat kepada pemimpin kaum muslimin selama dalam perihal bukan maksiat. Ayat ini adalah ayat pokok tentang kewajiban rakyat taat kepada pemimpin kaum muslimin di dalam perihal yang ma'ruf. Karena Allah berfirman dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum, dan ulul amri dari kalian. Di dalam ketaatan kepada Allah ada kata ati'u. Sedangkan di dalam ketaatan kepada Rasulullah juga ada kata ati'u. Sedangkan di dalam ketaatan kepada ulul amri tidak ada ati'u. Menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulul amri ini selama berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Ibn Uyainah, Sufyan bin Uyainah, ahli hadis, ulama Islam. Beliau berkata, sa'altu Zaid bin Aslam anha, ay an ulil amri fi hadhihi al-ayah. Wa lam yakun bil Madinah ahad yufassiru al-Qur'ana ba'da Muhammad bin Ka'ab mithluhu. Faqala iqra' ma qablaha ta'rif. Faqara'tu inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Al-ayah. Faqala hadhihi fil wulad. Sufyan bin Uyainah, seorang ulama, bertanya kepada Zaid bin Aslam, seorang tabi'i, tentang makna ulil amri di dalam surah An-Nisa ayat 59 tadi. Dan pada saat itu tidak ada yang menafsiri Al-Quran di kota Madinah sebagaimana Muhammad ibn Ka'ab. Jadi Muhammad bin Ka'ab yang ahli tafsir di kota Madinah. Maka kemudian Zaid bin Aslam berkata, coba kamu baca ayat yang sebelumnya, yaitu surah An-Nisa ayat 58. Coba kamu baca, niscaya engkau akan paham maksud dari ulul amri. Maka ayatnya berbunyi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya, dan jika kalian menghukumi di antara manusia maka hukumilah dengan adil. Zaid bin Aslam rahimahullah yang ditanya tentang ulul amri tadi maksudnya apa? Kata beliau, hadhihi fil wulad. Ayat ini berkaitan dengan wulad, yaitu orang-orang yang memiliki kewenangan memimpin kaum muslimin. Nah, kemudian berkata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, ulul amri ashabuhu wa dhawuhu wa humul ladzina ya'muruna an-nas wa dzalika yashtariku fihi ahlul yadi wal qudrah wa ahlul ilmi wal kalam. Falihadza kana ulul amri sinfain, al-ulama wal umara. فَإِذَا صَلَحُوا صَلَحَ النَّاسِ وَإِذَا فَسَدُوا فَسَدَ النَّاسِ. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, ulul amri adalah diantaranya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan orang-orang yang dekat dengan beliau. Dan mereka memerintahkan kepada manusia. Ya. Dan ulul amri ini masuk ke dalamnya adalah
orang yang punya kuasa dan orang yang punya kekuatan. Dan masuk juga para ulama. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulul amri adalah para ulama dan para umara. Ulul amri adalah para ulama dan para umara, yaitu yang mempunyai kekuasaan. Apabila para ulama dan para umara ini baik, maka niscaya manusia akan baik. Apabila para ulama dan para umara ini buruk, maka rusak, maka manusia akan rusak. Maka manusia akan rusak. Taib, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, masih berbicara tentang ulul amri dalam ayat surah An-Nisa ayat 59 tadi, humul a'immah was salatin wal qudat wa kullu man kanat lahu wilayatun syar'iyyah la wilayatun taghutiyah wal muradu ta'atuhum fima ya'muruna bih wa yanhauna anhu ma lam takun ma'siyah. Ulul amri adalah para pemimpin, para sultan, para hakim, dan setiap yang mempunyai kewenangan secara syar'i, bukan kewenangan secara taghut. Taghut itu maksudnya adalah kewenangan yang menyebabkan dia akhirnya diibadahi oleh manusia. Dan yang dimaksud dengan taat kepada mereka adalah taat di dalam apa saja yang diperintahkan oleh mereka. Apa saja yang diperintahkan oleh mereka, selama bukan maksiat. Selama bukan maksiat. Nah, ini penjelasan tentang surat An-Nisa ayat 59. Siapa itu ulul amri yang disebutkan oleh para ulama penjelasannya rahimahumullah ta'ala. Dan selalu sangat suka kalau ada ustadz tuh dia menjelaskan dari perkataan para ulama, bukan dari pendapatnya sendiri, gitu ya. Nah, ini lebih selamat kita dan lebih tenang kita belajarnya. Oh, ini memang pendapatnya para ulama rahimahumullah ta'ala, bahwa ulul amri tadi menurut para ulama adalah para ulama dan para umara. Para ulama ahli agama dan para umara ahli kewenangan kekuasaan. Nah, kemudian penulis hafizahullah ta'ala berkata, wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallah was sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Nah, silakan. Dan nabi dan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang taat kepada pemimpin yang muslim, maka dia taat kepadaku. Barang siapa yang maksiat kepada amir, maka dia maksiat kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis, bahwa kewajiban taat kepada pemimpin, ya, kewajiban taat pada pemimpin kaum muslimin. Bahkan di sini disebutkan kewajiban taat kepada pemimpin digandengkan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti salah satu ketakwaan adalah taat kepada pemimpin kaum muslimin. Salah satu ketakwaan adalah taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian termasuk dari hal yang patut diperhatikan dalam hadis ini juga adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun yang memimpin adalah budak. Apalagi jika yang memimpin bukan budak, maka wajib taat kepada para pemimpin. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani,
wa man asa amiri faqad asani. Siapa saja yang taat kepadaku, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah taat kepada Allah. Dan siapa saja yang taat kepada, yang bermaksiat kepadaku, yaitu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang taat kepada pemimpinku, yaitu pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah taat kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang bermaksiat kepada pemimpinku, maka sungguh ia telah bermaksiat kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran ketaatan kepada pemimpin merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama pemimpin tersebut memerintahkan kepada yang ma'ruf. Meskipun pemimpin tersebut adalah budak. Meskipun pemimpin tersebut adalah budak. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagai tambahan penjelasan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan taat kepada pemimpin kaum muslimin selain dalil yang sudah disebutkan oleh penulis tadi. Seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Wa man bay'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa thamarata qalbihi falyuti'hu in istata', fa in jaa'a akhar yunazi'uhu fadribu 'unuqal akhar." Siapa yang membaiat itu artinya berjanji setia. Membaiat artinya berjanji setia. Siapa yang membaiat seorang imam, seorang pemimpin kaum muslimin, lalu dia memberikan tangannya untuk membaiat dan buah hatinya, yaitu anak-anaknya untuk membaiat, maka hendaklah dia taat kepada pemimpin tersebut semampu dia. Jika datang yang lain, melawan pemimpin yang ada atau memberontak pemimpin yang ada, maka penggallah leher yang memberontak tadi. Ini dalil menunjukkan bahwa baiat bukan hanya di lisan saja, akan tetapi juga wajib mengorbankan nyawa, mempertahankan pemimpin kaum muslimin yang sah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib berpegang teguh kepada baiat dengan qalbu dan juga tidak boleh menipu pemimpin. Kenapa demikian? Karena taat kepada pemimpin adalah termasuk dari a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung. Maka wajib para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada pemimpin, bahkan membaiat pemimpin tersebut berdasarkan hadis ini, berdasarkan hadis ini. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa wajib taat kepada pemimpin, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Thalathun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Rajulun 'ala fadli ma bil falah yamna'uhu min ibn as-sabil wa rajulun bay'a rajulan bi sil'atin ba'da al-'asr fa halafa lahu billah la akhadhaha bi kadza wa kadza
fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dhalik wa rajulun bay'a imaman la yubai'u illa lidunya fa in a'tahu minha wafa wa illam yu'tihi minha lam yafi. 3 orang yang tidak dibicarai oleh Allah pada hari kiamat. Nah, ini menunjukkan dosa besar, Bu. Yang tidak taat kepada pemimpin menunjukkan kepada dosa besar. 3 orang yang tidak dibicarai oleh Allah pada hari kiamat. Tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan dari dosa, dan bagi mereka siksa yang pedih. Salah satunya adalah seseorang yang membaiat seorang pemimpin, tidaklah dia baiat kecuali karena dunia. Jika pemimpin tersebut memberi, maka dia akan menunaikan baiatnya. Jika pemimpin itu tidak memberi, maka dia tidak akan menunaikan baiatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya celaan bagi orang yang tidak taat kepada pemimpin. Berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ta'atullahi wa rasulihi wajibah ala kulli ahad. Wa ta'atu ulati al-umur wajibah li amrillah bi ta'atihim. Faman ata'a Allah wa rasulahu bi ta'ati ulati al-amr lillahi fa ajruhu 'ala Allah. Wa man kana la yuti'uhum illa lima ya'khudhuhu min al-wilayati wal mal fa in a'tahu ata'ahum wa in mana'ahu asahum fama lahu fil akhirati min khalaq. Ini ancaman keras ini. Penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, taat kepada Allah dan Rasulnya adalah kewajiban atas setiap orang. Dan taat kepada pemimpin kaum muslimin adalah kewajiban karena perintah Allah untuk mentaati mereka. Maka siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengerjakan ketaatan kepada pemimpin karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang tidak mentaati pemimpin kaum muslimin kecuali hanya ingin mengambil kekuasaan dan harta, jika pemimpin memberikan kepada mereka, maka mereka akan taat kepada pemimpin tersebut. Jika pemimpin menahan mereka, maka mereka akan bermaksiat kepada pemimpin tersebut. Dan di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apapun dari pahala amal ibadahnya. Nah, lihat lagi dalil yang lain, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dalil yang menunjukkan wajib taat kepada pemimpin, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa athi'u, wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habashi ka'anna ra'sahu zabibah." Taatilah dan patuhilah meskipun yang memimpin kalian adalah budak dari negeri Ethiopia berkulit hitam, seakan-akan kepalanya zabibah. Zabibah yaitu rambutnya keriting. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwa ka'anna ra'sahu zabibah, yani wa in kana saghirul juthah hatta ka'anna ra'sahu zabibah fi sighar. Maksudnya adalah seakan-akan badannya ini kecil. Artinya meskipun si pemimpin ini berbadan kecil, maka tetap wajib taat kepada pemimpin tersebut. Ya, kepada pemimpin tersebut. Kemudian kewajiban taat kepada pemimpin meskipun si pemimpin ini ahli maksiat. Ya, perhatikan baik-baik. Meskipun pemimpin ini ahli maksiat, tetap wajib taat selama pemimpinnya tidak memerintahkan untuk mengerjakan maksiat. Selama pemimpinnya tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat, maka tetap wajib taat. Coba perhatikan hadis berikut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Akan terjadi sepeninggalku atharah, pemimpin yang mendahulukan kepentingan pribadinya dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya.
Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa ta'muruna man adraka minna dzalik?" Wahai Rasulullah, bagaimanakah engkau memerintahkan kami jika kami mendapati keadaan demikian? Nah, bagaimanakah engkau memerintahkan kami jika kami mendapati pemimpin yang mengedepankan sikap untuk mementingkan dirinya sendiri, pemimpin yang membiarkan hal-hal yang mungkar terjadi di masyarakat? Bagaimana kita mendapati hal seperti ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum." Kalian menunaikan hak atau kewajiban atas kalian. Maksudnya, meskipun kita memiliki pemimpin yang ahli maksiat, maka tugas kita adalah taat kepada pemimpin tersebut, tidak boleh memberontak. Lalu bagaimana kalau seandainya harta kita diambil oleh pemimpin tanpa kebenaran? Maka jawabannya adalah wa tas'alunallaha alladzi lakum. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang meminta kepada Allah apa yang merupakan milik kalian. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang merupakan milik kalian. Taib. Nah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, ini Bu penjelasan semua ya Bu, bahwa kita wajib taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan untuk bermaksiat. Kita wajib taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat. Jadi penjelasan-penjelasan tadi semuanya menuju ke situ. Coba lihat lagi penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau mengatakan, "Hadza min mu'jizatin nubuwah." Ini adalah termasuk dari kemukjizatan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad waqa'a hadzal ikhbaru mutakarraran wa wujida makhbaruhu mutakarraran. Fa fihi al-hathu 'ala as-sam'i wat-ta'ah wa in kana al-mutawalli taliman asufan. Yang artinya ini adalah termasuk kemukjizatan Nabi, bahwa kabar yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada sepeninggalku pemimpin yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Kabar ini terus terulang. Ini menunjukkan benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Nawawi berkata, dan di dalam hadis ini terdapat perintah untuk taat dan patuh kepada pemimpin, ya. Untuk taat dan patuh kepada pemimpin. Maka kita sebagai rakyat wajib memberikan ketaatan kita kepada pemimpin. Tidak boleh kita memberontak. Dan kita sebagai rakyat, jika ada yang ingin kita ambil dari hak kita yang diambil oleh pemimpin, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketaatan kepada pemimpin ini terbatas dalam perihal bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada ketaatan, tidak ada pendengaran di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak boleh taat kepada seorang makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jelas sekali ya. Tidak ada ketaatan apapun untuk seorang makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "'Alal mar'il muslim as-sam'i wat-tha'ah fima ahabba wa karih illa an yu'mara bi ma'siyah fala sam'a wa la tha'ah."
Kewajiban atas seorang muslim taat dan patuh kepada pemimpin di dalam apa saja yang dia sukai dan apa saja yang dia tidak sukai, kecuali jika diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada ketaatan, tidak ada kepatuhan. Nah, ini para ikhwah jelas sekali ya hadis-hadisnya. Maka hati-hati jangan sampai menyelisihi hal yang seperti ini. Dan tidak ada gerakan dakwah yang sangat tegas, keras, jelas untuk memerintahkan dan mengingatkan selalu jamaahnya agar taat kepada pemimpin, kecuali dakwah salafiyah. Karena ini memang agama. Jadi kita taat kepada pemimpin, kepada presiden kita, itu agama kita, itu keyakinan akidah kita, bukan untuk menjilat, ya, bukan untuk mengambil hati pemimpin, bukan, tetapi keyakinan kita seperti itu. Berkata Imam Abul Abbas Al-Qurtubi ketika mensyarah hadis tadi, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah, kewajiban seorang muslim untuk taat dan patuh. Beliau berkata, zahirun fi wujubi sam'i wa ta'ah lil a'immati wal umara wal qudah. Ini adalah kewajiban yang sangat jelas tentang taat dan patuh kepada pemimpin, para umara dan para hakim. Wala khilafa fihi idza lam yu'mar bima'siyah. Tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Fa in umira bima'siyah fala tajuzu ta'atu fi tilka ma'siyah qawlan wahidan. Jika pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak diperbolehkan taat kepadanya. Ya, dengan satu pendapat, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama akan hal ini. Thumma in kanat tilkal ma'siyah kufran wajaba khal'uhu 'alal muslimin kullihim. Kemudian, jika maksiat yang diperintahkan tadi adalah kekufuran, maka wajib seluruh kaum muslimin melepaskan diri dari pemimpin tersebut. Wa kadzalika law taraka iqamata qa'idatin min qawa'idid din. Demikian pula wajib apabila pemimpin meninggalkan penegakan pokok-pokok dasar agama seperti kaiqamis salah, mendirikan salat, kata pemimpin mendirikan salat enggak boleh, wa shaumi ramadan, berpuasa pada Ramadan enggak boleh, wa iqamatil hudud, menegakkan hukuman-hukuman had enggak boleh, wa mana'a dzalik, dan pemimpin tersebut melarang akan hal itu. Wa kadzalika law abaha syurbal khamri waz zina wa lam yamna' minha la yukhtalafu fi wujubi khal'i. Demikian pula apabila memerintahkan untuk minum khamar, berzina dan tidak melarang perbuatan tersebut, maka ini tidak ada khilaf di antara para ulama, boleh melepaskan baiatnya dari pemimpin tersebut. Nanti kita akan bahas setelah ini insyaallah. Baik, Imam Al-Qayyim berkata, fil hadits dalilun ala anna man ata'a wulatal amri fi ma'siyatillah kana 'asiyan. Perhatikan baik-baik. Di dalam hadis terdapat dalil bahwa siapa yang mentaati ulul amri di dalam perihal bermaksiat kepada Allah, maka dia adalah pelaku maksiat. Wa anna dzalika la yumahhidu lahu 'udhran 'inda Allah, bal itsmul ma'siyah lahiqun bihi. Dan dia tidak bisa bersandar bahwa ini saya diperintahkan oleh pemimpin, enggak bisa. Tetapi dia dosa maksiatnya tetap dia dapati. Dosa maksiatnya tetap dia dapati. Dan kalau saya ingin bacakan banyak sekali perkataan-perkataan para ulama tentang kewajiban taat kepada pemimpin, ya. Saya bacakan satu saja di antara perkataan tersebut. Imam Syafi'i misalkan, beliau mengatakan was-sam'u wa ta'ah liulil amri madamu yusallun. Taat dan patuhlah kepada ulul amri selama mereka salat. Wa wulatu la yukhraju alaihim bisayf wal khilafatu fi Quraisy. Dan pemimpin tidak boleh diberontak dengan pedang, ya, dengan senjata. Dan kekhalifahan hendaknya semestinya diberikan kepada orang-orang Quraisy. Nah, itu perkataan Imam
Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Kita lanjutkan membaca. Penulis kemudian berkata, wa yarawna as-salata khalfahum wal jihada ma'ahum wad du'a lahum bis-salati bis-salahi wal istiqamati wa munasahatihim. Naam. Silakan. Demikian pula Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang keharusan salat dan berjihad bersama para pemimpin dan menasehati serta mendoakan mereka untuk kebaikan dan keistiqomahan. Nah ini perkara lain. Setelah kita membicarakan taat kepada pemimpin, maka salah satu hak pemimpin terhadap rakyatnya adalah yaitu menjadi makmum di belakang pemimpin. Baik pemimpin itu ahli ibadah atau ahli maksiat. Ya, dan juga berjihad bersama pemimpin. Ya, tidak boleh berjihad sendiri tanpa ada pemimpin, tanpa ada ulul amri. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk hak pemimpin apa tadi Bu? Salat di belakang pemimpin, meskipun pemimpinnya ahli ibadah atau ahli ketaatan atau ahli maksiat, maka tetap wajib salat di belakang pemimpin tersebut. Perhatikan perkataan Ibnu Battah Al-Ukbari. Ibnu Battah, seorang ulama abad ke-4 atau ke-5 Hijriah. Al-Ukbari dalam kitab beliau Al-Ibanah As-Sughra. Qad ijtama'atil ulama min ahli al-fiqh wal-ilmi wal-nussak wal-'ubbat wal-zuhad min awwal hadhihi al-ummah ila waqtina hadha anna salatal jumu'ati wal-'idain wa mina wa 'arafat wal-ghazwa wal-jihad wal-hadya ma'a kulli amirin barrin wa fajir was-sam'u wat-ta'ah liman wallahu wa in kana 'abdan habasyian illa fi ma'siyatillahi 'azza wa jal falaysa li makhluqin fiha ta'ah. Perhatikan baik-baik. Para ulama dari ahli fikih, ahli ulama, ahli ibadah, ahli zuhud, dari mulai awal umat ini sampai waktu kita ini menetapkan bahwa salat Jumat, salat 2 Idul Adha, Idul Fitri, dan di Mina, di Arafah, berjihad, dan segala macam petunjuk selalu di belakang pemimpin kaum muslimin, baik yang baik atau yang buruk. Ya, dan taat dan patuh bagi siapa yang memimpin kaum muslim, meskipun pemimpin tersebut adalah budak Habasyi, budak yang berkulit hitam, kecuali dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada bagi makhluk di dalam perihal bermaksiat kepada Allah ketaatan kepada siapapun, ketaatan kepada siapapun. Nah, ini insyaallah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus salat di belakang pemimpin. Nah, ini ada berarti ada sedikit pembicaraan di sini bahwa semestinya yang menjadi pemimpin adalah laki-laki. Kemudian semestinya yang menjadi pemimpin juga adalah yang bisa mengimami salat. Nah, ini untuk mau dekat-dekat pemilu, penting untuk membicarakan itu. Nah, kemudian termasuk hak pemimpin atas rakyat adalah tidak memberontak selama pemimpin tersebut bukan melakukan kekufuran yang nyata, yang jelas.
Pemberontakan adalah termasuk dari dosa besar. Ya, selama pemimpinnya membiarkan sholat, maka tidak boleh kita memberontak kepada pemimpin. Nah, itu kira-kira ibu-ibu tentang poin yang keempat ya. Saya bacakan dulu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam akan hal ini, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabay'nahu fakana fima akhadha alaina an bay'ana ala as-sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina wa alla nunazi'a al-amra ahlahu qala illa an taraw kufran bawahan 'indakum min Allah fihi burhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil kami, lalu kami pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk yang kami baiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tunduk patuh kepada pemimpin kaum muslimin, baik di dalam kesemangatan, kelapangan, kesulitan, ya, kenyamanan hidup, ataupun di dalam pemimpin yang lebih mendahulukan kepentingan diri pribadinya dibandingkan rakyatnya. Maka tidak boleh memberontak, ya, kecuali jika kalian melihat pemimpin tersebut mengerjakan kekufuran yang jelas, kekufurannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala kekufurannya, dan kalian memiliki bukti yang kuat, maka pada saat itu boleh melepaskan ketaatan. Nah itu kira-kira ibu-ibu 3 hak yang dimiliki oleh pemimpin atas kaum muslim. Yang pertama, ditaati. Yang kedua, sholat di belakangnya, berjihad bersamanya. Yang ketiga, tidak boleh memberontak kepada pemimpin yang sah selama masih muslim atau selama masih mendirikan sholat. Nah, wallahu a'lam. Pertanyaan, bagaimana apabila kita memiliki perusahaan di mana ada peraturan ketenaga kerjaan yang mewajibkan kita mendaftarkan seluruh karyawan ikut BPJS, sementara kita memahami bahwa hukum asuransi adalah haram karena ada riba dan gharar. Sementara bila tidak mendaftar BPJS, perusahaan terkena sanksi administratif hingga sanksi pidana. Jawabannya adalah ini masuk kepada hukum keterpaksaan. Dan sesuatu yang dipaksa maka tidak mengapa untuk dikerjakan, ya, untuk menyelesaikan urusan administrasinya. Ini tidak mengapa, ya. Tetapi yang paling para pekerjanya mungkin berhati-hati menggunakan BPJS tersebut, tidak bermudah-mudah. Kenapa demikian? Karena para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, BPJS atau asuransi itu bagaikan kita menabung uang. Semestinya kita bisa menggunakan uang kita sesuai dengan yang kita tabung. Nah, kadang-kadang kita baru menabung 5 juta, ternyata biaya pengobatan kita 20 juta. 15 jutanya itu diambil dari mana? Nah, disitulah ribanya, disitulah ghararnya, ketidakjelasannya. Nah, itu ibu. Wallahu a'lam. Tapi karena ada peraturan seperti itu tadi, tidak harus ada BPJS tenaga kerjaan, BPJS kesehatan dan seterusnya. Kalau tidak, maka tidak akan jalan perusahaan kita. Maka kita lakukan itu demi meminimalisir keburukan yang terjadi pada perusahaan kita. Wallahu a'lam.
Mohon penjelasan tentang fatwa ulama. Jika ada 2 fatwa ulama di negara kita yang berbeda dengan ulama yang ada di Saudi, mana yang lebih utama yang kita ikuti? Maka jawabannya adalah sebagai seorang alim, sebagai seorang yang awam, maka kita bertanya kepada yang paling alim. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Maka di sini ayat menunjukkan bahwa ada yang alim menjawab pertanyaan, ada yang bodoh bertanya. Dan yang boleh menjawab pertanyaan hanya para ulama saja. Ya, hanya para ulama saja. Apabila terjadi 2 fatwa berbeda, yang satu fatwa dari kerajaan Arab Saudi, yang satu fatwa dari ulama-ulama yang ada di Indonesia, maka pada satu lihat yang lebih alim, dan itu yang diikuti. Wallahu a'lam. Adakah kriteria ulama yang patut diikuti fatwanya? Ahli ijtihad. Ulama yang ahli ijtihad yang patut untuk diikuti. Ahli ijtihad itu adalah yang memiliki kapasitas keilmiahan yang kuat, seperti penghafal Al-Quran, paham terhadap tafsir-tafsir Al-Quran, penghafal hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, paham terhadap hadis terhadap sabda-sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, paham ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu sharaf, dan seterusnya. InsyaAllah tahun depan kita rakyat Indonesia akan ada menyelenggarakan pemilu. Bagaimana sikap kita? Apakah kita ikut serta dalam memilih atau mencoblos calon presiden dan wakil presiden kita untuk 5 tahun ke depan? Bismillah, walhamdulillah. Mencari pemimpin di dalam syariat Islam sudah diatur. Yang pertama dengan cara yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu beliau menunjuk seorang pemimpin setelah beliau. Seperti Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memberi isyarat penunjukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan keputusan dari ahlul halli wal 'aqd. Keputusan orang yang merupakan utusan-utusan dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Maka keputusan tersebut yang mereka menentukan pemimpin. Ya, keputusan tersebut yang menentukan pemimpin. Nah, berdasarkan akan hal ini, maka pemilihan pemimpin dengan cara seperti banyaknya suara, maka ini bukan dari syariat Islam. Bukan dari syariat Islam. Ya. Akan tetapi karena suara kita ini penuh dengan harga, maka boleh untuk menggunakannya agar mengurangi kerusakan. Karena kalau seandainya orang saleh tidak ikut untuk menyuarakan kebenaran, maka nanti yang ada suara orang-orang yang batil, yang menyimpang, yang menguasai. Wallahu a'lam. Saya pengusaha yang hijrah beberapa tahun lalu dengan meninggalkan riba dan sebagainya. Qaddarallah, karena mulai usaha dari nol, saya tidak mampu membayar biaya sekolah 2 anak di Ma'had Sunnah. Jumlah tagihan masing-masing anak sampai saat ini hampir 100 juta total, hampir 200 juta. Tagihan tersebut sudah dipotong kebijaksanaan Ma'had karena kondisi saya. Saya terus berikhtiar menjual tanah, namun tidak tahu kapan terjual. Pertanyaan saya, apakah saya terlalu memaksakan pendidikan anak-anak saya? Dan apakah saya zalim dengan Ma'had tersebut? Dan apakah jika saat ini Ma'had menagih ke saya
karena tagihan cukup besar ma'had tersebut zalim kondisi saya yang benar-benar terpuruk, mohon nasihatnya. Maka jawabannya adalah, apakah anak terlalu memaksakan pendidikan anak-anak? Jawabannya adalah, sebenarnya seorang ketika menyekolahkan anaknya, hendaknya dia memperhatikan kemampuannya. Banyak sekolah-sekolah yang sekarang murah ataupun bahkan gratis, ya. Jangan memaksakan sekolahkan yang mahal. Nah, itu pertama, ya. Yang kedua, apakah saya telah berbuat zalim kepada ma'had tersebut, pesantren tersebut? Jawabannya, jika tidak bayar, iya, berbuat zalim. Karena saya sebagai pimpinan pesantren juga mengetahui bagaimana cara pengelolaan keuangan, bahwa kita di dalam lembaga pendidikan yang nirlaba tidak ada pemasukan untuk aktivitas. Mohon jangan ada yang ngobrol. Jadi tidak ada aktivitas, tidak ada bisa menjalankan aktivitas untuk operasional per bulannya kecuali dari SPP. Kita bukan lembaga pendidikan yang mempunyai usaha besar, ya, atau kita bukan lembaga pendidikan yang dimiliki oleh yayasan yang orangnya kaya-kaya. Tidak. Operasional murni dari SPP. Tidak bisa kita bersandar kepada infak dan sedekah, karena itu adalah operasional dari murni dari SPP. Maka kalau ada yang tidak bayar, maka ini berarti sangat merugikan pesantren, gitu ya, sangat merugikan pesantren. Bahkan saya pribadi di pesantren, untuk liburan, kita menyebutnya liburan pertengahan tahun, liburan Desember ini kita menyebutnya ijazah nisfus sana, liburan pertengahan tahun. Untuk liburan pertengahan tahun ini kita mewajibkan agar membayar, wali santri membayar biaya pendaftaran ulang yang belum terbayar, dan membayar biaya SPP bulanan sampai bulan Desember ini. Nah, itu semuanya untuk apa? Untuk agar operasional yang ada di dalam pesantren itu jalan dengan baik dan benar. Kalau tidak, maka akan sangat sulit bagi warga pesantren, terutama pengurus pesantren, untuk mendapatkan pemasukan, karena lembaga pendidikan ini tidak memiliki badan usaha, ya. Beda mungkin kalau lembaga pendidikannya yang memiliki badan usaha, ini jadi lain hal. Tetapi kalau tidak memiliki badan usaha, maka ini dia hanya berfokus kepada SPP saja. Wallahu a'lam. Apakah ma'had tersebut zalim kepada saya dengan kondisi saya yang benar-benar terpuruk? Maka jawabannya tidak. Dia berhak untuk menagih, karena apa? Karena hutang harus dibayar, tetapi tentunya tidak boleh berbuat kasar atau memaksa. Maka pada saat itu hendaknya satu dengan yang lainnya, baik wali santri atau lembaga pendidikannya, saling berta'awun, kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Wallahu a'lam. Mana yang sebaiknya kita pilih jika ada pilihan pemimpin? 1, seorang yang kuat tapi tidak jelas agamanya. 2, seorang yang zahirnya taat agamanya tapi kurang kuat orangnya. Apa yang dimaksud dengan kuat dulu ini? Ya, kuat fisikah atau kuat finansialkah atau apa? Maka yang jelas pemimpin yang ideal adalah yaitu yang diberikan kekuatan fisik, ya, bastatan fil ilmi wal jism, yaitu kekuatan fisik dan ilmu. Ini pemimpin yang wajib untuk dipilih, yaitu kekuatan fisik dan kekuatan ilmu. Agama terutama,
Ya, wallahu alam. Mau mengingatkan kembali pertanyaan kajian sebelumnya, hukum dan aturan sholat di jamak dan qashar saat safar. Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat safar maka ada hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat saat safar, baik itu yang berkaitan dengan menjamak atau yang berkaitan dengan mengqashar sholat tersebut, ya. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah mengqashar sholat. Mengqashar sholat maksudnya adalah menjadikan sholat yang 4 rakaat seperti zuhur, asar, dan isya dikerjakan 2 rakaat saja, ya. Dan qashar di dalam sholat, qashar sholat di dalam safar ini dengan dalil surah An-Nisa ayat 101. Surah An-Nisa ayat 101, ya. Idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Yang artinya, jika kalian bepergian di bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqashar salat. Tidak mengapa bagi kalian untuk mengqashar salat. Nah, ini dalil yang jelas, sangat jelas menunjukkan bahwa mengqashar salat adalah disyariatkan saat safar, ya. Meskipun keadaan sudah aman, kata Rasulullah SAW, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Dia adalah sedekah yang Allah Subhanahu wa taala bersedekah atas kalian, maka terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana la yazidu fi safari ala rak'atain, wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kadzalik radhiyallahu anhu." Aku pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam safar, maka beliau tidak menambah dari 2 rakaat di dalam safarnya. Begitu juga Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,